Pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada komandan upacara yang bertugas untuk memberikan aba-aba kepada seluruh pasukan dan memberikan laporan kepada inspektur upacara. Lalu siapa saja calon komandan upacara pada hari kemerdekaan ke-78 di Istana Merdeka dan bagaimana persiapannya? Berikut liputannya. Tim penilai komandan upacara terdiri dari 7 orang, yaitu tim Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, Mabes Polri, dan Mabes TNI, tengah menyeleksi 8 komandan upacara yang ditunjuk dari TNI dan Polri. Komandan upacara bertugas pada pengibaran dan penurunan bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Merdeka. Salah satu kriterianya yang pertama gerakan PBB-nya, yang kedua suaranya, yang ketiga penampilannya termasuk postur dan ketenangan. Calon komandan upacara dari TNI Angkatan Darat adalah Kolonel Infantri Samsul Huda, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Laki-laki kelahiran Madiun 28 Juni 1979 ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Korem 032 Padang, Kodam 1, Bukit Barisan. Kita membutuhkan endurance, ketahanan tubuh yang cukup lama, karena kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nanti kita akan mengikuti acara 17 Agustus ini. Selain itu juga melaksanakan latihan PBB. Kemudian yang ketiga juga dari suara, kita menggunakan ramuan herbal seperti kencur, terus kemudian jahe, dan tidak meminum yang dingin-dingin. Calon komandan upacara dari TNI Angkatan Darat selanjutnya adalah Kolonel Armet Joko Stio Kurniawan. Laki-laki lulusan Akademi Militer 1999 ini lahir di Jakarta 3 Februari 1979. Saat ini ia menjabat sebagai Komandan Resimen Artileri Medan 2 Putra Yuda Kostrat. Kita harus siap untuk berdiri, bawah terik matahari, mungkin ya setidaknya 1,5 jam lah mungkin ya Mbak ya. Kemudian bagaimana suara tetap kita bisa fokus, suaranya tidak pecah, bisa terdengar jelas oleh seluruh pasukan. Selanjutnya adalah calon komandan upacara dari TNI Angkatan Udara. Kolonel Penerbangan Frando Marpaung adalah alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Laki-laki kelahiran Lubuk Sikaping 22 Mei 1979 ini bertugas sebagai Kepala Dinas Operasi Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Saya akan mempersiapkan fisik yang pertama, karena memang untuk bisa berdiri lama itu kita fisiknya harus kuat. Yang pertama itu, kemudian yang kedua mental juga. Dan yang ketiga adalah suara kita. Suara itu harus bisa tegas tapi tidak berteriak. Calon komandan upacara dari TNI Angkatan Udara selanjutnya adalah Kolonel Penerbang Puguh Yulianto. Alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2000 ini lahir di Tuban 11 Juli 1979. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi Lanut Halim Perdana Kusuma. Perbaikan dari gerakan, monitoring, kemudian seperti apa, dibenahi sama pelatih, seperti itu yang kami laksanakan. Terus kemudian kita menyiapkan juga melatih pemenggalan aba-aba, itu yang utama. Calon komandan upacara dari kepolisian yaitu Komisaris Besar Polisi Victor Makbon. Saat ini ia bertugas sebagai Kapolresta Jayapura Kota. Alumnus Akademi Kepolisian tahun 2000 ini lahir di Manokwari 13 Juni 1979. Sudah hampir 1 tahun kita siapkan kegiatan ini juga. Ya, jadi secara fisik terutama karena diperlukan juga ketahanan fisik yang baik. Kemudian juga PBB, peraturan baris berbaris itu juga kita latihkan. Mewakili kepolisian, calon komandan upacara selanjutnya adalah Komisaris Besar Polisi Andri Ananta Yudhistira. Laki-laki kelahiran Pekalongan 1 April 1979 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2000 yang kini menjabat sebagai Direskrimum Polda Jambi. Jadi pasca kejadian kecelakaan heli tanggal 19 Februari, kemudian saya diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternyata mendapat kesempatan untuk bisa tampil di 1 Juli yang lalu melalui mekanisme seleksi. Dari TNI Angkatan Laut, calon komandan upacara terpilih adalah Kolonel Laut Pelaut Hendriman.
Alumnus Akademi Angkatan Laut 2000 ini lahir di Panyalayang, Tanah Datar 29 Juni 1977. Saat ini, ia bertugas sebagai Komandan Lanal Balikpapan. Saya berdiri dengan sikap kaki lebih tinggi di atas, bagian depannya, dengan tumit di bawah. Biasanya kita pakai peralatan disebut dengan golden wood. Jadi itu peralatan terapi. Kita berdiri di sana dengan sikap siap tanpa gerakan selama kurun waktu upacara dilaksanakan. Calon komandan upacara dari TNI Angkatan Laut selanjutnya adalah Kolonel Laut Pelaut Sandi Kurniawan. Alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 99, lahir di Bogor 10 Desember 1977. Saat ini ia menjabat sebagai Komandan Lanal Palembang. Pokoknya kita jaga kondisi fisik, setelah itu kita juga perlu untuk melatih kemampuan baris berbaris, terutama teknik berpedang. Yang ketiga adalah melatih bagaimana kita bisa mengeluarkan suara dengan lantang, yaitu suara perut. Tim Liputan CNN Indonesia, Depok, Jawa Barat.